Hai editors, pernah nggak sih pas mau ngadepin ujian atau misalnya mau melakukan wawancara kerja nih, tiba-tiba editors merasa keringet dingin atau merasa degup jantungnya tuh kencang banget. Nah, mungkin aja itu adalah salah satu ciri bahwa editors lagi merasa cemas. Tapi cemas yang seperti itu tuh wajar nggak ya? Atau berarti kita memiliki gangguan kecemasan? Yuk simak lebih lanjut di aditif episode ini tentang sebenarnya apa sih perbedaan cemas dan gangguan kecemasan. Secara definisi, kecemasan atau anxiety adalah kondisi umum dari ketakutan atau perasaan yang tidak nyaman. Kecemasan itu bermanfaat loh bagi kita editors, karena dengan kita merasa cemas, maka akan rutin bagi kita untuk selalu melakukan pemeriksaan medis ataupun menjadi motivasi saat kita hendak menjalani momen-momen penting dalam hidup, seperti ujian, wawancara kerja, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat kita cemaskan, seperti kesehatan, hubungan sosial, ujian, karir, hingga keadaan lingkungan sosial. Sumber-sumber kecemasan itu sangat normal atau adaptif bagi kita. Reaksi-reaksi cemas tersebut merupakan hal yang normal kita alami dalam keadaan tertentu ya, editors. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara kecemasan yang normal dan gangguan kecemasan? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya nih, kecemasan adalah respon normal terhadap ancaman. Namun kecemasan akan menjadi tidak normal jika melebihi proporsi dari ancaman yang sebenarnya, atau ketika kecemasan timbul tanpa sebab. Jenis reaksi maladaptif yang dapat menyebabkan distres emosional yang signifikan atau mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi biasanya disebut sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara cemas dan gangguan kecemasan dari berbagai aspek. Yang pertama, dari aspek pemicu. Beberapa kondisi tertentu memang dapat menimbulkan rasa cemas, seperti ujian, interview kerja, tekanan kerja, atau deadline kerjaan yang udah dekat dapat membuat individu merasa cemas. Namun, ini adalah rasa cemas yang wajar terjadi loh. Artinya, sebagian besar orang lain yang mengalami kondisi serupa mungkin juga merasakan hal yang sama. Sementara itu, pemicu rasa cemas pada penderita gangguan kecemasan biasanya timbul dari hal-hal sederhana yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Artinya, sebagian besar orang tidak merasa cemas saat menghadapi situasi tersebut. Contohnya seperti situasi saat bertemu dengan orang banyak di pusat perbelanjaan atau masuk ke dalam lift. Bahkan, seringkali orang yang mengalami kondisi ini tidak memahami apa pemicu yang menyebabkan gangguan kecemasannya kambuh. Yang kedua, dari aspek intensitas dan frekuensi. Kalau misalnya rasa cemas muncul ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah perasaan cemas yang wajar ya. Tapi kalau misalnya intensitas rasa cemasnya berlebihan, bahkan saat individu lagi diem aja pun tiba-tiba merasa cemas, bisa jadi itu adalah salah satu tanda gangguan kecemasan karena sudah mengganggu aktivitas dan produktivitas ya, editors. Yang ketiga, dari aspek gejala. Saat merasa cemas, individu mungkin merasakan rasa panik sesaat dan hanya bisa fokus terhadap pemicu rasa cemas tersebut. Namun, hal ini berbeda bagi individu yang mengalami gangguan kecemasan. Selain rasa cemas, ia juga akan mengalami berbagai gejala lainnya, seperti serangan panik, berkeringat, gemetar, jantung berdetak kencang, sakit kepala, mual, tidak bisa bernafas, hingga tidak bisa berbicara sama sekali. Bukan sekedar itu aja loh, ada pula gejala psikologis yang mungkin muncul, seperti tidak dapat berkonsentrasi dan tidak dapat berpikir dengan baik. Yang keempat, dampak bagi individu. Perbedaan cemas dan gangguan kecemasan juga dapat kita perhatikan dari aktivitas sehari-hari loh. Saat individu merasa cemas, ia masih tetap bisa berkegiatan seperti biasa, apalagi jika pemicu rasa cemas tersebut sudah berhasil dilalui. Namun, hal ini belum tentu berlaku dengan penderita gangguan kecemasan loh. Mengingat rasa cemas cukup sering dan intens muncul, orang yang mengalami kondisi ini seringkali memilih untuk menghindari pemicu stres, sehingga mungkin saja perilaku menghindar tersebut dapat menghambat produktivitas dan juga aktivitas sehari-hari. Orang yang memiliki gangguan kecemasan biasanya seringkali menghindari situasi yang memicu munculnya rasa cemas. Seseorang dengan gangguan kecemasan biasanya mencemaskan hal-hal yang kurang logis. Ia seringkali terlalu berpikir negatif terhadap setiap hal yang sedang ia hadapi atau hal-hal yang akan ia hadapi. Bahkan ia pun sulit menerima masukan yang logis atas hal yang ia cemaskan. Karena gangguan kecemasan yang begitu intens bisa membuat seseorang jadi terlalu merasa takut, sedih, dan bisa berkembang menjadi depresi. Nah, gimana nih editors? Sekarang udah paham kan perbedaan antara cemas dan juga gangguan kecemasan?
Tapi yang perlu diingat, kita tetap nggak boleh untuk self-diagnose ya. Aditi Psychological Center siap untuk mendengarkan apapun yang Aditi rasakan. Semoga konten ini bermanfaat ya. Yuk semakin mengenal tentang kesehatan mental kita dan juga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video aditif berikutnya.